Dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Polres Tebo, Provinsi Jambi. Korban, sebut saja Bunga, 16 tahun warga Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang diduga menjadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan teman lamanya di sebuah kamar tempat pangkas rambut. Terungkapnya kasus pemerkosaan ini berawal dari laporan korban kepada orang tuanya yang mengaku diperkosa oleh teman lamanya berinisial FR. Atas laporan tersebut, orang tua korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Tebo pada Februari 2023 lalu. Namun sayang, hingga saat ini terduga pelaku pemerkosaan berinisial FR belum juga tertangkap. Polisi beralasan pelaku kabur dan sedang dalam pengejaran. Berikut wawancara lengkap orang tua korban dan korban pemerkosaan. Enggak, waktu dibawa ke rumah RW kayak mana? Ya kan dibawa ke rumah RW kan ditanya orang mana katanya kan, si anaknya itu kan kades ituan katanya kan. Ya aku jawab lah kan, di situ katanya kan abis orang rame, terus aku masuk ke kamar kan, disuruh masuk ke kamar katanya kan. Nah abis itu dibawa ke RW, ke rumah RW ya? Ke rumah RW itu dibawa kamu sendiri atau sama laki-laki itu? enggak, cuma sendiri. Cuma sendiri aja? Habis itu pas di dalam kamar kan, aku tanya lah sama imam sama RW-nya, yang cowok mana, aku bilang gitu. Terus dia bilang katanya kan, apa kalau masalah cowok tuh jangan kau pikirin katanya. Itu katanya kan, yang penting masalah ini katanya. Dia bilang gitu. Bilangin, oh ya udah kalau misalnya gitu, bilangin gitu. Ya udah katanya kan. Habis itu udah berapa menit, habis itu masuk lagi ngasih untuk tanda tangan yang itu tadi. Kejadian itu? Jadi aku tanda tangan lah. Ya, ya. Sendirian juga? Yang lain tidak ada yang tanda tangan? Tidak ada. Itu tanda tangan itu dipaksa ya sama Ya kata yang nyuruh tanda tangan itu kan Bapak Imam. Jadi katanya kan kamu tanda tanganin aja katanya kan di situ. Akhirnya pun ya udahlah bilang gitu kan, aku juga udah takut di situ Pak. Di situ kan udah takut, udah gemeter, jadi aku tanda tanganin lah. Di situ orangnya keluar. Jalannya dia dari teman-temannya yang 3 orang, yang jemputnya 3 orang, minta izinnya yang 3 orang, lah terus yang melakukan lain lagi, kayak gitu. Nah, dan juga kalau dugaan kuat memang ada sih unsur ada perdagangan manusia. Katanya anak abang ini dijebak ya? Ya, dijebak. Sebab apa? Dari kronologi yang kita tanya terhadap anak, ya kan? Anak ini dimasukkan ke dalam ruangan tempat pangkas rambut. Dari pangkas rambut tadi ada di situ ada temannya tersangka, 1 orang laki-laki. Setelah anak kita masuk dengan tersangka ini, temannya tadi keluar, dikunci dari luar, itu dari keterangan anak kita. Habis itu si tersangka melakukan penjaban terhadap anak kita, dan juga di situ kemungkinan anak kita nggak berani berteriak karena dia takut entah ada ancaman, kita nggak tahu karena anak tidak ada menceritakan hal itu. Yang jelas, yang dari cerita anak yang membuka seluruh pakaian itu adalah tersangka tersendiri, bukan anak sendiri. Ada mungkin ada bekas robek apa segala macam bajunya? Kalau itu sih kita nggak pernah kita tanya tentang itu. Jelas pengakuan dari korban dipaksa? Ya dipaksa. Dan terus satu lagi, sedangkan posisi anak ini terkurung, dikunci dari luar, ada 1 warga yang bisa masuk dalam posisi tempat pangkas gunting yang terkunci. Dari mana jalannya bisa masuk? Sedangkan yang mengunci ini si A, kok si B bisa masuk? Satu warga itu orang dewasa? Nah, yang 1 warga itu adalah orang dewasa, umurnya sekitar umuran 40 tahunan. Dan terus setelah dia masuk, si tersangka Prendi lari keluar. Lari keluar, anak kita tinggal di dalam, tetaplah memakai busana. Nah, dan dari situ, dari keterangan anak kita ditahan pakai tangan kayak gini katanya. Dan terus tangan sama yang gerebek tadi? Ya, yang gerebek orang tua itu yang umur 40 tahun, tangannya diginikan sama batal di lehernya anak kita. Dan terus tangan kirinya ikut melecehkan kemaluan anak kita dengan melalui meraba-raba. Untuk
pelaku sampai saat ini masih tahap pengejaran dari kami. Kami masih terus melakukan penyelidikan kepada pelaku untuk mengetahui di mana keberadaan pelaku. Begitu pelaku sudah keberadaannya akan segera kami ambil tindakan. Sudah berapa lama Bang keberadaan pelaku ini dicari oleh pihak? Kami memonitorkan dari awal penyelidikan awal, kami sudah mulai memonitorkan pelaku di mana. Tapi begitu kami yakin ini adalah suatu tindak pidana, pelaku memang sangat sulit untuk dideteksi keberadaannya. Tapi statusnya sudah tersangka Bang? Kalau untuk status belum ditetapkan kepada tersangka, untuk sementara masih tahap lidik. Regional 3 Jambi, Romi Faisal melaporkan.